Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan review kami mengenai jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan behavioral finance. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok 7. Yang pertama ada Amafiska Zakiatul Miskia dengan NPM 08, Irma Nur Hanifa dengan NPM 028, Kezia Angelin Patricia dengan NPM 029, Ajeng Dian Rahmatika dengan NPM 038, dan Ajeng Arum Isfania dengan NPM 073. Baik, langsung saja ke review jurnal nasional dengan judul Pengaruh Pendapatan dan Perilaku Keuangan terhadap Literasi Keuangan melalui Keputusan Berinvestasi sebagai Variabel Intervening. Jurnal nasional yang kami muat dengan nama Jurnal Akuntansi, volume dan halaman, volume 10, nomor 1 dan halaman 13-36, tahun 2020, penulis baik Fitri Arianti, reviewer Amafiska Zakiatul Miskia dan Ajeng Arum, atau kelompok 7, tanggal 18 Juni 2022. Baik, latar belakangnya, negara Indonesia merupakan negara berkembang yang ada di kawasan Asia. Indonesia juga pernah mengalami krisis moneter yang cukup besar pada tahun 1998, dan sektor yang tetap bertahan adalah sektor usaha kecil menengah atau UMKM. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih memiliki tantangan soal rendahnya literasi keuangan, sehingga pemerintah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan stabilitas keuangan nasional. Berdasarkan hasil survei OJK 2017 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia hanya 20%. Hal ini lebih rendah dibanding dengan negara ASEAN seperti Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura sebesar 98%. Tujuan penelitiannya itu untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh pendapatan dan perilaku keuangan terhadap literasi keuangan dengan keputusan berinvestasi sebagai variabel intervening pada pelaku UMKM Kota Tangerang Selatan. Subjek penelitian itu pelaku UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, metode deskriptif. Permasalahannya yaitu rendahnya pemahaman dan pengetahuan literasi keuangan yang terjadi pada para pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Pada hasil penelitian jurnal ini, pendapatan sangat berpengaruh terhadap literasi keuangan. Berdasarkan uji statistik di atas menunjukkan bahwa variabel pendapatan berpengaruh terhadap literasi keuangan. Pelaku UMKM juga memiliki pendapatan usaha lebih tinggi dan memiliki literasi keuangan yang lebih tinggi, serta sebaliknya. Menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan adalah variabel tingkat pendapatan, dan selain variabel tersebut yang terdiri dari tingkat pendidikan, lama usaha, dan usia tidak berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan bagi para pelaku usaha. Sehingga menunjukkan juga bahwa variabel yang berpengaruh tingkat literasi keuangan pelaku UMKM adalah perbedaan pendidikan dan pendapatan. Namun, tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan pemilik UMKM Kota Tegal. Perilaku keuangan berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan, menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keuangan UMKM. Keputusan berinvestasi
dalam uji Sobel bahwa keputusan berinvestasi tidak dapat memediasi pendapatan terhadap literasi keuangan. Sehingga semakin besar pendapatan usaha, pelaku usaha akan memiliki cadangan dana yang lebih besar. Apabila tidak menggunakan pengembangan usaha utama, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Salah satunya yaitu penggunaan produk investasi. Investasi bodong mengharuskan pelaku usaha memiliki minat untuk berinvestasi untuk mencari informasi mengenai investasi agar tidak menjadi korban penipuan. Dengan mencari informasi, investasi yang dipilih tepat dan sesuai sehingga dapat meningkatkan literasi keuangan dimensi investasi pada pelaku usaha. Next. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan jurnal. Kelebihan yang dimiliki oleh jurnal tersebut menjelaskan secara detail mengenai hasil penelitian terdahulu sehingga bisa membandingkan hasil dari setiap penelitian. Juga menghasilkan tujuan dengan lebih baik ke depannya dan mengetahui apakah hasil penelitian yang diperoleh signifikan dengan hasil penelitian terdahulu. Kerangka teoritis yang terdapat di dalamnya terbilang cukup lengkap sesuai dengan variabel dan materi yang dibahas. Lalu untuk kelemahan jurnalnya, kelemahan artikel tersebut yakni di dalamnya menggunakan metode simple random sampling yaitu rumus Solvin, di mana pada metode tersebut masih terdapat kekurangan yaitu kelemahan dari teknik penarikan sampel dengan cara ini. Sampel yang terpilih kemungkinan besar tidak mewakili populasi sehingga generalisasi yang dapat dilakukan peneliti akan terbatas. Lalu juga cara ini cenderung memiliki bias yang tinggi karena peneliti menentukan sendiri responden yang terpilih secara acak dan biasanya secara subjektif. Serta dengan banyaknya penelitian terdahulu yang dilibatkan sedikit membuat para pembaca untuk lebih dapat memahami penyampaian yang disampaikan penulis antara hasil penelitian penulis dengan hasil penelitian terdahulu. Next. Selanjutnya kesimpulannya. Kesimpulan dari jurnal ini adalah peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan mempengaruhi literasi keuangan pada pelaku UMKM Kota Tangerang Selatan, yang menunjukkan bahwa jika semakin tinggi pendapatan usaha, maka literasi keuangannya juga akan mengalami peningkatan. Lalu juga perilaku keuangan sangat berpengaruh terhadap literasi keuangan. Semakin tinggi literasi keuangan akan mendorong perilaku keuangan. Sehingga sebaliknya, jika literasi keuangan rendah, maka juga akan tidak baik perilaku keuangan. Berdasarkan dari hasil uji Sobel bahwa keputusan investasi tidak dapat memediasi pengaruh pendapatan terhadap literasi keuangan. Semakin tinggi pendapatan tidak akan mendorong semakin tingginya literasi keuangan. Jumlah pendapatan seseorang ternyata tidak memiliki pengaruh langsung dalam mengukur literasi keuangannya, melainkan tergantung kebijaksanaan orang dalam mengelola pengetahuannya terkait dalam pengambilan keputusan investasi. Dan untuk hipotesis keempat menunjukkan bahwa keputusan investasi dapat memediasi pengaruh signifikan perilaku keuangan terhadap literasi keuangan. Jika seseorang memiliki literasi keuangan yang baik, maka akan mempengaruhi perilaku seseorang secara langsung dalam mengambil keputusan berinvestasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya review jurnal internasional berjudul Behavioral Finance, The Explanation of Investors
personality and perceptual biases effects on financial decision. Next. Nama jurnal International of Economics and Finance, volume dan halaman volume 3, nomor 5, tahun 2011, penulis Rasul Sadi, Hasan Walibaf, Muhammad Reza Rostami, Aryan Kholipur, Fataneh Kholipur. Review kelompok 7, review 18 Juni 2022. Next. Abstrak jurnal yang berjudul Behavioral Finance, The Explanation of Investor Personality and Perceptual Biases Effect on Financial Decision, berisi tentang bagaimana kesalahan persepsi yang dapat mempengaruhi keputusan investor untuk menjual dan membeli saham. Abstrak yang disajikan penulis hanya menggunakan bahasa Inggris. Secara garis besar dalam abstrak ini dijelaskan manfaat penelitian ini untuk mengenali kesalahan persepsi yang populer di kalangan investor. Dijelaskan juga bahwa dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan persepsi yang ditawarkan memiliki korelasi yang signifikan dengan kepribadian investor, ekstroversi, dan keterbukaan dengan hindsight bias, overconfidence bias antara neurotics dan randomness bias, antara eskalasi komitmen dan bias ketersediaan, dan juga ada korelasi terbalik antara conscientiousness dan randomness bias, antara keterbukaan dan ketersediaan bias. Tetapi menurut kelompok kami, bahasa yang digunakan di dalam abstrak kurang familiar dan sulit dipahami. Next. Pengantar. Pada bagian pengantar, penulis menuliskan dengan kata introduction yang berisi tentang konsep utama dalam manajemen keuangan, yaitu pengambilan risiko dan keluaran. Dalam pengenalan juga disebutkan bahwa investor mempertimbangkan semua efek samping saat berinvestasi dan mengambil keputusan, tetapi dijelaskan beberapa faktor yang berasal dari inefisiensi pasar keuangan menyebabkan secara rasional perilaku dan mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan. Teori ekonomi dan keuangan juga percaya bahwa investor benar-benar rasional dalam mengambil keputusan. Dijelaskan juga bahwa penulis menawarkan program melalui pengenalan kepribadian dan penyimpangan investor untuk mengurangi efek dari penyimpangan ini. Ilmu perilaku lapangan dalam perselisihan keuangan adalah insiden baru dalam studi pasar keuangan, bahwa hal itu bertentangan dengan diskusi dan teori keuangan standar, perilaku, dan kognisi yang dapat mempengaruhi sifat keuangan. Menjelaskan bahwa Taylor 2003, Lane dan et al. 2008 telah mempelajari berbagai kesalahan persepsi dan bagaimana hal itu mempengaruhi keuangan investor di pasar keuangan, dan telah menyimpulkan bahwa investor dirugikan melalui beberapa kesalahan penempatan. Paradigma perilaku keuangan mengungkapkan bagaimana investor berperilaku dan bagaimana perilaku mereka dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Pama, dalam pasar yang efisien, harga mencerminkan berita pasar yang ada dan juga didefinisikan sebagai salah satu di mana sebagian besar investor rasional mencoba secara individual untuk memaksimalkan keuntungan saham. Banyak juga penelitian yang telah dilakukan dengan mengacu pada bukti-bukti yang mendukung hipotesis pasar efisien, dan kesulitan pengambilan keputusan adalah ketika investor tidak dapat memperoleh informasi yang lengkap. Dalam introduction juga disebutkan ada 3 jenis utama anomali pasar, yaitu hipotesis fundamental, anomali teknis, dan anomali kalender. Menurut penulis, mengenali anomali ini dan mencoba menguranginya dapat membantu investor untuk mengambil keputusan yang rasional. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya ya ini ada pembahasan. Dalam pembahasan ada beberapa 4 paragraf yang membahas beberapa hal antara lain. Ya ini yang pertama ada keputusan rasional, tidak nyata, investasi, dan investasi nyata. Nah, penulis mengatakan bahwa keputusan investasi seharusnya diputuskan secara rasional, meskipun dapat memutuskan berbagai basis elemen, tapi secara umum berpikir pengambilan keputusan yang rasional adalah cara terbaik untuk memutuskan. Oleh karena itu, disarankan untuk memutuskan secara rasional tanpa gangguan emosi dan perasaan pribadi untuk memutuskan secara rasional dan berdasarkan dasar yang nyata. Pada pembahasan yang pertama ini juga dijelaskan bahwa manajemen perilaku keuangan menyelidiki bagaimana manajer mengumpulkan informasi, menafsirkan, dan menganalisisnya. Prasangka seperti itu dapat mengganggu keputusan dan menyebabkan hasil lebih rendah dan tingkat optimal karena emosi menguasai kendali seseorang. Emosi yang berubah menjadi persepsi setelah analisis, tetapi persepsi tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Berikutnya ini ada kesalahan persepsi dalam keputusan investasi. Penulis menjelaskan yang menyebabkan investor mendapat masalah dalam keputusannya adalah persepsinya yang salah tentang kenyataan. Kesalahan persepsi itu yang merupakan efek dari status psikologi dalam situasi normal dan abnormal. Kesalahan ini menyebabkan sebagian besar investor memiliki perhatian khusus atas investasi mereka. Yakni ada bias terlalu percaya diri. Ini cara yang paling sederhana dapat didefinisikan sebagai keyakinan yang tidak tepat terhadap alasan yang disaksikan. Bias ini memiliki peranan penting dalam bisnis saham. Model kepercayaan diri mencakup sebagian besar studi psikologis. Yang kedua yaitu ada bias ketersediaan. Bias ini penyimpangan ketersediaan adalah aturan umum atau jalan pintas mental yang memungkinkan orang menebak. Bias ketersediaan bisa menjadi stimulus yang efektif dalam keputusan portofolio. Next. Selanjutnya ya ini ada eskalasi komitmen, yaitu penyimpangan lain yang mungkin terjadi dalam pengambilan keputusan adalah eskalasi keputusan. Eskalasi komitmen mengacu pada argumen bahwa meskipun ada keputusan yang salah dan konsekuensinya menginformasi, masih ada desakan untuk melanjutkan dan itu mengintensifkan kasus. Selanjutnya ya ini ada bias keacakan. Persepsi pria sedikit banyak dipengaruhi oleh keberuntungan dan tahayul, tetapi itu berbeda di tempat yang berbeda. Selanjutnya ini ada bias ke belakang. Hanya menggambarkan penyimpangan setelah insiden yang menegaskan bahwa saya sudah lama mengetahuinya ketika suatu peristiwa selesai. Yang ketiga ada peran kepribadian dalam keputusan investasi. Karena persepsi pengambilan keputusan merupakan faktor penting dalam keputusan investasi. Kepribadian juga dapat mempengaruhi. Banyak peneliti dan penelitian yang telah dilakukan untuk meningkatkan popularitas model dan dianggap sebagai basis model lainnya. Ekstroversi. Orang yang ekstrovert biasanya berfokus pada elemen eksternal dan berada di bawah pengaruhnya dalam beberapa hipotesis. Antara lain, yang pertama ada hipotesis pertama, ada korelasi yang signifikan antara ekstrovert dan kesalahan persepsi investor ini merujuk terhadap kebutuhan orang lain. Yang kedua, hipotesis kedua, ada hubungan yang signifikan antara kehati-hatian dengan kesalahan persepsi investor di pasar saham. Ketiga, hipotesis ketiga ada hubungan yang signifikan antara keramahan dan kesalahan persepsi investor. Neurotisisme adalah mereka yang tidak memiliki metode yang cukup dan efisien untuk menyelesaikan tujuan pribadi mereka. Hipotesis keempat, ada hubungan yang signifikan antara neurotisisme dengan kesalahan persepsi investor. Keterbukaan terhadap pengalaman ini mengacu pada fleksibilitas dan keinginan untuk elemen baru. Yang hipotesis kelima, ada hubungan yang signifikan antara keterbukaan dengan kesalahan persepsi investor. Ini selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya metode penelitian yaitu
Yang pertama, ada tujuan penelitian ini untuk mempelajari hubungan antara 5 karakteristik dengan kesalahan persepsi investor. Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dan validitas dan keandalan penyelidikan itu untuk menguji mata uang, dan penulis telah menggunakan ide-ide pakar keuangan dan perilaku. Untuk menentukan keandalan, penulis menggunakan model Alpha-Kronberg dengan reliabilitas kuesioner karakteristik yang memperoleh nilai 0,79. Nah, selanjutnya untuk koefisien korelasi pada variabel-variabel yang mengikutinya, koreksi Spearman koefisien antara difficultness dan bias keacakan sama dengan min 0,226 dengan tanda nilai 0,003 yang merupakan signifikan sig kurang dari 0,01 dan lebih rendah dari standar. Hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut pada tingkat reliabilitas 0,99. Kepercayaan pada tingkat 0,99 dan antara keterbukaan dan ketersediaan pada tingkat keandalan 0,95 mempertimbangkan nyanyian positif dalam bias keterbukaan dan kepercayaan berlebihan dan juga nyanyian positif dalam bias keterbukaan dan tinjauan ke belakang. Penulis dapat berargumentasi bahwa arah kedua variabel adalah sama dan searah. Next. Lalu kekurangan jurnal ini yaitu menjadi lebih mengerti bahwa dalam investasi harus juga melibatkan kepribadian tetapi tidak terlalu berlebihan. Nah, yang kedua, konsep penulisan dari jurnal ini cukup baik, tetapi dalam jurnal ini bahasa yang digunakan itu terlalu sulit dipahami dan tidak familiar. Lalu penempatan dalam bahasa tidak terstruktur secara rapi, isi dalam pembahasan sulit dipahami. Lalu kesimpulannya menyimpulkan bahwa dari pertimbangan hipotesis di atas disimpulkan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepribadian investor dan kesalahan persepsi di pasar saham, Teren, dan hasil ini sesuai dengan literatur penelitian. Hasilnya sesuai dengan studi Anderson tentang kepribadian dan pengaruhnya terhadap kesalahan perilaku investor. Lalu dari hipotesis kelima itu juga menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara openness dan hindsight dengan overconfidence bias, dan ada hubungan terbalik antara bias keterbukaan dan ketersediaan. Investor menghadapi dengan melihat ke belakang dan mengintensifkan atas kepercayaan. Lalu yang terakhir, persepsi negatif halo effect yang dapat mempengaruhi perilaku investor itu mempelajari hubungan budaya, kepribadian, dan kesalahan persepsi para penemunya karena kepribadian. Next. Selanjutnya akan saya serahkan pada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok 7 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.